Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran trotolan murai batu, yang mana cara merawat murai batu trotol supaya tidak gampang mati ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk kasus murai batu yang gampang mati itu sangat banyak sekali ya faktornya ya teman-teman sekalian. Bisa faktor dari cuaca, lingkungan, kemudian pakan, dan kebersihan kandang dan sebagainya ya teman-teman sekalian. Nah, tapi terkadang kita memang lupa bahwasanya trotolan ini ada masa-masanya. Ya, masa apa itu? Masa dia transisi ya teman-teman sekalian, entah itu dari yang biasa disuapin induknya menjadi makan sendiri. Nah, kemudian setelah panen biasanya juga kita akan mengajarkan dia fur ya. Nah, jadi masa transisi ini banyak sekali ya teman-teman sekalian. Makanya trotolan itu sangat rentan atau sangat rawan sekali untuk mati. Apalagi untuk pemula yang baru belajar ataupun baru beberapa kali merawat trotolan, itu pasti akan merasa kesulitan dan sangat berhati-hati teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau teman-teman bisa berhati-hati dari awal, kemudian teman-teman juga mengetahui, mempelajari, dan mencari tahu, insya Allah trotolannya bisa selamat ya teman-teman sekalian. Nah, seperti yang berada di depan teman-teman sekalian ini, dia udah banyak melewati masa transisi ya. Transisi dari tadi diajarkan makan oleh induknya, kemudian sudah makan sendiri. Nah, biasanya itu ada teman-teman sekalian. Pernah di tempat saya itu indukannya nggak mau ngasih makan lagi. Nah, kalau yang murai batunya, trotolannya mungkin dalam keadaan kurang sehat, sehingga dia masih minta ke indukannya. Akhirnya ya apa? Karena indukannya udah mengajarkan dia makan sendiri supaya makan sendiri, akhirnya ya mati trotolannya. Ya, karena nggak ada yang ngasih makan, dan dia juga memakan sendiri juga ya nggak sanggup lah gitu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, itu sering terjadi juga. Nah, makanya kita juga harus memperhatikan trotolan kita supaya kita bisa tahu bahwasanya ini trotolannya sehat atau enggak. Nah, biasanya kalau trotolannya kurang sehat, saya akan tarik teman-teman sekalian. Akan saya rawat sendiri, kemudian kita kasih vitamin. Nah, kemudian kalau teman-teman bertanya, masa tega itu indukannya? Ya, memang seperti itulah, namanya hewan, dia sudah punya insting. Bahwasanya mungkin dia udah tak ada takaran sendiri. Misalnya kalau udah sebesar ini nih harus bisa makan sendiri. Jadi kalau saya perhatikan caranya itu apa? Pada saat anakan minta makan ke indukannya atau bapakan indukannya, itu akan dicuekin ya, dibiarkan aja gitu loh. Nah, karena apa? Sebelumnya dia sudah ngajarkan matuk-matuk ya, ngajarkan mungkin ngajarkan beberapa makanan ini yang bisa dimakan ya, mungkin secara dianya gitu, secara murai batunya gitu. Nah, tapi itu bisa terlihat berdasarkan dari kita pantau ya teman-teman sekalian. Nah, maka tak heran kalau misalkan ada trotolan yang mati loloh induk ya. Nah, itu karena faktor mungkin karena dia sakit tadi ya. Dari dia sakit, indukan juga nggak mau ngurusin lagi. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi ya trotolannya semakin menurun kesehatannya terus dan mati teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau yang sudah kita panen seperti ini, ya sama teman-teman sekalian. Kalau kita tidak memperhatikan kondisi tubuh, juga akan sakit, dan sama halnya kalau kita tidak tahu dia sakit, mereka akan mati ya. Ya, mungkin salah satu dari mereka, nggak semuanya. Ya, karena kondisi tubuh kemudian kesehatan murai batu yang kita panen itu berbeda-beda teman-teman sekalian. Mungkin dari 3 ekor mungkin ada satu yang bakal lemas nanti. Entah dari 5 ekor ada satu yang agak lemas. Ya, karena mungkin prosesnya juga berbeda-beda teman-teman sekalian. Pada saat dipanen mungkin yang 2 ekornya atau yang berapa ekornya ini kondisinya baik ya, kemudian pakannya lengkap gitu ya. Nah, kemudian yang satunya mungkin agak kurang dirawat sama indukannya, dan mungkin juga dia ada memakan makanan yang tidak sehat sehingga
Jadi kalau pertanyaan teman-teman sekalian, langkah apa yang diambil supaya trotolan kita sehat dan tidak terjadi kematian? Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah konsisten teman-teman sekalian, dan selalu kita pantau kondisinya. Nah, tapi langkah yang kita ambil itu adalah ya dengan memberi makanan-makanan yang sehat teman-teman sekalian. Makanan-makanan yang memang dibutuhkan untuk trotolan supaya masa pertumbuhannya itu baik. Jadi jangan sampai kekurangan makanan, kemudian jangan sampai memberi makanan yang tidak sehat. Ya makanya jangkrik yang kita kasih itu juga kita kasih makan teman-teman sekalian, makan yang sehat. Jangan sampai jangkriknya kurus-kurus karena nggak dikasih makan. Bahkan jangkrik yang nggak sehat itu kadang dia makan karpet telur, itu kan malah menjadi penyakit ya teman-teman sekalian. Memang nggak begitu kelihatan, tapi secara kasarnya ya seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin makanan lain yang salah kita kasih ke jangkriknya. Jadi berilah makanan yang sehat seperti tulang sotong ya. Kemudian fur yang berprotein tinggi, ya jangan yang tinggi lemak. Nah, seperti yang pernah saya buatkan racikan pakannya teman-teman sekalian. Dan juga teman-teman juga bisa membeli produknya di toko online, juga banyak yang sudah jadi ya pakan untuk jangkrik. Nanti saya tautkan di link dalam video ini ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian juga teman-teman sekalian, kalau misalkan sudah terjadi, Mas udah terlanjur Mas punya saya udah terlanjur sakit karena saya kemarin lalai dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, kalau misalkan kelihatan ya teman-teman sekalian, kalau masih dengan indukannya, segera dicabut. Ya, segera diambil. Kemudian lakukan pengobatan seperti beri Super N ya. Nanti saya taruh juga di sini. Super N dan Ebot Fit untuk vitaminnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk Super N itu memperbaiki sistem pencernaannya. Dan Ebot Fit apa? Ebot Fit itu vitaminnya teman-teman sekalian, supaya nafsu makannya menjadi tinggi kembali. Dan juga vitamin-vitamin dalam tubuhnya itu tercukupi. Nah, itulah langkah yang perlu teman-teman ambil. Ya, jangan sampai teman-teman biarkan ataupun biarkan kasih makan banyak-banyak dengan induknya. Nggak ngaruh teman-teman sekalian. Kalau dia sudah sakit di dalam kandang, tangkaran, yang terjadi adalah yaitu kadang kita tinggal nunggu hari lah, kasar-kasarnya seperti itu. Jarang sekali murai batu yang sudah sakit dengan induknya sehat. Saya rasa belum pernah. Nah, maka dari itu teman-teman harus ambil tindakan. Teman-teman tangkap, teman-teman kasih obat, teman-teman kasih vitamin supaya murai batunya sehat. Nah, dan jangan langsung diajarin fur, dan jangan juga langsung dipaksakan makan fur. Yang pastinya harus kita kasih makan yang makanan yang sering dia konsumsi dalam kandang aviari ataupun kandang tangkarannya teman-teman sekalian. Nah, seperti juga perlu diajarkan makan ulat Hongkong ya, karena perlu sekali. Biasanya kalau ulat Hongkong itu trotolan yang memang belum pernah nyentuh aja biasanya udah tahu, walaupun awal-awalnya dia akan ragu untuk memakannya, tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa ya teman-teman sekalian. Nah, ulat Hongkong juga sangat bagus untuk menaikkan tubuh murai batu yang nyilet ya, ataupun yang sakit kurang nafsu makan. Nah, kadang kan nyilet itu karena faktor dari murai batu yang lemas. Mungkin faktor awalnya itu bukan nyilet ya, mungkin dia sakit apa gitu, lemas sehingga kurang makan dan akhirnya nyilet. Nah, makanya perlu diberikan juga ulat Hongkong. Nah, dan vitamin yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi seperti itulah rawatannya. Dan juga kalau bisa murai batu yang sakit itu dikerodong ya. Kalau nggak dikerodong boleh juga taruh di ruangan yang nggak rame, kemudian anginnya juga nggak kencang ya. Jangan sampai ditaruh tempat yang berangin ya. Nah, sakit lah teman-teman sekalian. Karena apalagi murai batu yang kurus itu bakal gampang sekali. Jadi disimpan di dalam kerodong atau di tempat ruangan kosong atau kamar kosong gitu teman-teman sekalian. Boleh, nggak usah dikerodong. Dan kebersihan kandang juga pastinya perlu, karena kita kadang udah maksimal memberi makan vitamin dan sebagainya, kandangnya kotor. Yang terjadi apa? Murai batu sakit karena kotorannya nggak dibersihin ya. Nah, itu sering juga terjadi teman-teman sekalian. Nah, kemudian kurang konsisten ya, misalkan sering kehabisan makan, kekurangan makan ya,
kekurangan extra fooding ya. Apa yang terjadi ya seperti itu tadi. Nah, maka dari itu teman-teman harus merawat dengan sepenuh hati ya. Nah, kemudian untuk mandi perlu juga ya teman-teman sekalian, supaya membersihkan tubuhnya dari kotoran dan juga sekalian membersihkan kandangnya. Tapi kalau murai batu yang sakit jangan dimandikan ya teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, jangan dimandikan murai batu yang sakit. Jadi biarkan aja dia sampai sehat. Tapi kalau misalkan tubuhnya kotor, ya dilap-lap aja ya teman-teman sekalian, digosok-gosok aja tubuh yang kotor tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.